Kalau bebannya gini gimana? Konstan, tapi sesaat aja. Ini waktu 0, ini katakan T1 gitu ya. Ini T kecil T, ini F, ini T. Bagian dari 0 sampai T1 sudah kita selesaikan tadi ya. Ini kan kita nggak bicara T-nya sampai berapa, karena kita anggap tadinya sepanjang waktu bebannya ada terus. Sekarang kalau bebannya cuma ada dalam waktu segini, setelah itu nggak ada lagi. Ini kalau T-nya singkat, ini bisa apa? Ledakan gitu misalnya. Ada beban besar yang bikin kaget tadi katanya, tapi waktunya cuma singkat T1-nya gitu ya. Setelah itu nggak ada lagi bebannya, hilang lagi. Apa efeknya ke struktur kita? Itu bisa kita cari mestinya. Di bagian yang pertama ini, dari sini sampai sini itu sama dengan yang ini. Karena dari sini sampai situ kan sama ya solusinya. Ya. Sampai T1 ini misalnya. Sama ya. Jadi kalau yang tanpa redaman karena masih tertulis di situ, untuk T dari 0 sampai T1 kita sudah punya respons, sudah kita cari gitu ya. U sama dengan F per K 1 kurangi kosinus omega N T. Lalu setelah T1, kalau setelah T1 persamaan geraknya seperti apa? Bukan responsnya, persamaan geraknya aja. Kalau di bagian ini persamaan geraknya kan MU2 dot tambah KU sama dengan F. Kalau di bagian ini persamaan geraknya apa? Yang ini kan tetap ya, ini kan struktur kita tetap aja punya massa, punya kekakuan ya. Luas kanannya apa kalau saat ini? 0 ya. Oke, jadi di daerah ini pun kita sudah punya jawabannya. Untuk T lebih besar, ini pas sama mestinya ada nyambungnya nanti. Atau lebih besar dari T1, kita punya jawabannya. Apa jawabannya kalau ini 0? Masih tertulis di situ. U sama dengan A kosinus omega N T tambah B sinus omega N T. Ada tapinya. Ini kalau T-nya mulai dari 0. Tapi sekarang T yang ini nggak mulai dari 0. Jadi gimana nulisnya harusnya? Kalau mau nyambung terus. Ininya diubah jadi apa? T minus T1 ya. Karena kan mulainya nggak dari 0 ya. Biar T-nya nyambung. Jadi yang ini harusnya nulisnya harus gini ya. Omega N. Oh. Atau saya tulis lagi aja deh. Biar nggak tumpang tindih. A kosinus omega N T min T1 tambah B sinus omega N T min T1. Ya. Bagaimana menentukan A dan B? Dari kondisi awal kan. Kondisi awalnya kapan? Pada saat T sama dengan T1 ya. Karena kan nolnya dia 0 tanda petik lah. Jadi kalau kita bikin sumbu waktu yang baru, kita mulai dari 0 gitu ya. Tapi kalau sumbu yang sama mulai dari T1 kan ya. Jadi kondisi awal A dan B ditentukan dari nilai U pada saat T1. Dapatnya dari mana? Ini nanti di PR Anda harus ngerjain ini. Uploadnya ya. Kondisi awalnya adalah U pada saat T1 mestinya. Dan U dot pada saat T1. Dari mana diperolehnya? Dari yang sebelumnya mestinya. Yang ini kan sudah dapat ya. Ini pada saat T1 Anda punya hasilnya nih. U-nya berapa, U dot-nya berapa. Lalu ujungnya kan T1. Setelah itu persamaan ini nggak berlaku lagi karena gayanya sudah nggak ada. Tapi pas T1 itu berapapun U-nya akan jadi kondisi awal untuk yang ini. Berapapun kecepatan di sini akan jadi kondisi awal untuk yang ini. Nah, ini bisa begitu seterusnya ya. Misalnya bebannya ada lagi di sini. Gitu ya.
pulsa sebetulnya, puls gitu ya. Mungkin rekan-rekan Anda di elektro sana sering berurusan dengan yang gitu mungkin ya. Jadi ada beban, hilang, ada lagi, hilang, ada lagi, hilang, ada lagi, begitu. Kita punya fungsi untuk yang ini, punya fungsi untuk yang ini sama lagi dengan yang itu, tapi kondisi awalnya beda-beda masing-masing ya. Nah, mungkin waktu yang ini ambilnya harus yang ini ya, bukan yang sana, karena ini kan sudah kondisi awal 0 ya. Jadi di setiap yang baru, ujung dari yang ini jadi kondisi awal untuk yang selanjutnya, pindah lagi persamaan yang ini, kemudian ujung ini akan jadi kondisi awal untuk yang selanjutnya, begitu aja seterusnya. Kalau Anda plot, nanti akan kelihatan ya. Dia akan berosilasi di sekitar F, waktu lepas dia akan turun pelan-pelan. Kalau tanpa redaman nggak tahu segimana loncatnya. Nanti Anda cobakan lah. Dia akan loncat dengan osilasi di sekitar 0 mestinya. Kan kalau saya gambarkan ini, mana responsnya? Yang ini ya. Kalau saya gambarkan responsnya kan, kalau dia konstan terus, osilasinya akan di sekitar itu ya, di sekitar ini. Lalu misalnya nggak tahu entah kapan putusnya dan sedang berada di mana, ini akan jadi kondisi awal untuk yang selanjutnya, akan jadi kondisi awal untuk getaran bebas yang ini misalnya ya. Karena tanpa redaman kan gini tuh. Begitu ada lagi kondisi ini akan jadi awal untuk yang berikutnya, ya dia jadi gitu lagi. Begitu ya. Jadi Anda tinggal sambungkan saja. Setiap rejim ini. Ada beban, tidak ada beban, ada beban, tidak ada beban. Akhir dari rejim ini jadi kondisi awal untuk rejim berikutnya. Akhir dari yang berikutnya, kondisi awal untuk yang berikutnya lagi, begitu seterusnya.